Hello guys, welcome back to Pojok Seram. Kali ini gue akan menceritakan film yang tidak kalah menarik dari Filipina yang berjudul Kurawesma. Mari kita mulai. "1965, sebuah rumah dengan keceriaan tiba-tiba menjadi rumah pembantaian. 20 tahun berlalu di tahun 1985. Di sebuah asrama sekolah, seorang security memanggil pria yang bernama Louis untuk menyambungkan panggilan telepon untuknya, tapi tidak ada respon karena si bocah tengik ini lagi asik bersama seorang gadis. Keesokan harinya, seorang gadis bernama Manuela menemui Louis dan menanyakan kenapa dia tidak menjawab teleponnya semalam. Alasannya klise aja, lagi mau ujian jadi lagi belajar semalam. Gadis bernama Manuela itu mulai menangis dan memohon Louis untuk pulang ke rumah. Tiba-tiba telepon berdering dan Pak Security kembali memanggil Louis. Louis menyuruh Manuela untuk tetap di sana sementara dia akan menjawab telepon. Ternyata itu adalah telepon dari ayah Louis yang mengabarkan bahwa adiknya Manuela baru saja meninggal. Dia lalu melihat ke belakang dan Manuela sedang berjalan pergi dan hilang. Akhirnya Louis sampai di rumah setelah menempuh perjalanan jauh. Dia lalu bertemu dengan ibunya dan menanyakan apa yang terjadi dengan Manuela adiknya, tapi ibunya tidak menjawab. Dia hanya mengatakan bahwa rambut Louis sudah panjang dan ayahnya gak akan suka dengan penampilannya sekarang. Gue bawain kopi biar gue gak diomelin gara-gara rambut. Abis itu kalau mood si babe udah oke, gue lanjut minta duit. Hai. Louis menanyakan ayahnya apa yang terjadi dengan adiknya. Ayahnya hanya menjawab agar dia segera mengganti pakaian karena mereka akan segera menyambut jasad adiknya. Louis pun bergegas dan ketika dia turun, di bawah sudah banyak orang yang berdatangan. Seorang wanita menghampiri Louis dan mengatakan kepadanya seharusnya dia tidak pulang. Louis tidak mengerti apa yang dia maksud. Lalu wanita yang bernama Selfie itu menambahkan bagian dalam adalah di luar dan bagian di luar adalah di dalam. Jangan pernah masuk, waspadalah. Seketika Louis ingin membuka peti mati. Dia ditahan oleh ibunya dan menyuruhnya untuk makan. Situasi terlihat sedikit canggung saat di meja makan. Louis kembali bertanya sebenarnya apa yang terjadi kepada adiknya. Jawaban ayahnya hanya, dia sudah meninggal, jadi buat apa bertanya? Adikmu mempunyai fisik yang lemah, itu aja. Percakapan di antara mereka sangat kaku, seperti ada jurang pemisah yang sangat lebar di antara mereka. Tiba-tiba di lantai 2 terdengar ada suara seperti ketukan dan barang terjatuh. Bapaknya berteriak, "Hai! Cari mati." Langsung suara itu terhenti, bahkan hantu pun takut sama bapaknya. Louis mengingat masa-masa dia bersama adiknya dulu. Ketika dia akan berangkat kuliah ke Lucena, dia berjanji kepada adiknya akan pulang setiap hari Natal. Lagi sedih-sedihnya, ranjang yang ditidurinya bergoyang seperti ada yang menyentak. Ketika dia menoleh ke belakang, Louis jatuh ke bawah. Kali ini seperti ada yang menendangnya. Dia pun bangun dan pindah ke ranjang sebelah. Baru aja mau tidur, tiba-tiba di sebelahnya seperti ada suara orang yang sesak nafas. Louis pun menghampirinya dan membuka selimut yang menutupi sosok tersebut sampai ke kepala itu. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa. Pintu tiba-tiba terbuka sendiri. Sebuah bayangan masuk ke kamar dan menjatuhkan semua barang-barang yang berada di meja. Tiba-tiba sosok Manuela muncul sedang merangkak di lantai sambil berkata, "Aku ingin mati saja, aku sudah muak. Semoga Louis celaka, semoga Lucena terbakar habis. Dia meninggalkanku, pengkhianat brengsek." Kini posisi mereka begitu dekat dan hantu Manuela lalu menjambak rambut Louis serta menyeretnya keluar sampai menuruni tangga dan terhenti di depan sebuah pintu ruangan. Ada suara teriakan yang mengatakan kalian tidak akan bisa menyembunyikannya dan ibunya pun terbangun. Seperti ada orang yang berdiri di depan pintu. Ibunya pun keluar dan menemukan sebuah kain kuning dan arwah Manuela sekilas tampak lewat menuruni tangga dan menembus partisi. Ibunya pun mengikuti kemana perginya arwah tersebut. Tiba-tiba dari atas ada rambut yang bergelantungan, tetapi ketika ibunya melihat ke atas, dia tidak menemukan apapun. Arwah Manuela kembali muncul dari samping dengan membawa pecut dan mengejar ibunya. Hal seperti ini sepertinya tidak begitu mengejutkan untuk ibunya. Dia pun tiba-tiba sudah berada di ruangan bersama Louis. Ibunya mengatakan jika besok Manuela dimakamkan, maka dia akan tenang. Louis tidak percaya Manuela mati karena sakit dan kekeh menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya ibunya mengatakan bahwa Manuela saudara kembarnya itu bunuh diri. Louis mengatakan itu hal yang mustahil. Ibunya meyakinkan bahwa dia sudah lama tidak berada di rumah dan tidak tahu perilaku adiknya. Biarkanlah adikmu beristirahat dengan tenang, yang artinya udah gak usah banyak kepo.
Setelah pemakaman selesai, Louis mengemas barang-barangnya dan bersiap kembali ke Lucena. Tiba-tiba dia membatalkan niatnya dan meminta izin ayahnya untuk tinggal beberapa hari lagi dengan alasan mengkhawatirkan ibunya. Punggung Louis dihiasi memar akibat insiden penjambakan hantu semalam. Ibu Louis ternyata seorang dokter kandungan. Louis diminta ibunya untuk membantu. Nih bocah malah bertanya ke pasien itu yang datang bersamamu siapa. Ya laki gue lah, lu kata engkong gue. Lancang lu ya. Oh, ya maaf. Mereka pun berbincang-bincang sembari Louis mempersiapkan kain penutup. Gadis itu menanyakan apakah kau sering membantu di sini. Louis menjawab tidak, hanya ketika aku datang sambil menutup kain penutup ke pasien. Tiba-tiba pasien itu berubah menjadi Manuela dan memarahinya. Apakah kau pernah datang? Kau tidak pernah datang untukku, kau meninggalkanku. Kau pengkhianat, sambil mencekik Louis. Setelah itu ibunya datang dan sosok arwah itu sudah menghilang meninggalkan Louis yang bermuka pucat. Louis pun keluar untuk menenangkan diri. Ayahnya datang dari belakang dan mengatakan adikmu sudah masuk ke neraka Louis, jangan seperti dia. Mereka pun berbincang. Ayah Louis menekankan kepadanya bahwa dia harus menjadi nomor 1. Dunia tidak punya tempat untuk orang-orang lemah dan bodoh. Saat kau lulus semua mata harus tertuju padamu karena kau yang terbaik dan mewarisi darahku. Seperti itulah ambisi sang ayah. Di saat mereka sedang membereskan barang-barang Manuela, ayahnya menyalahkan ibunya karena tidak merekatkan kotak di bagian bawahnya sehingga membuat barang-barang berjatuhan. Dia mengomel panjang lebar sampai mengaitkan almarhum putrinya yang katanya bodoh seperti ibunya. Setelah itu ibunya membantu memotong rambut Louis. Dia bertanya kepada ibunya, kenapa tidak meninggalkan ayahnya? Mau berapa lama lagi hidup bersamanya? Mau berapa lama lagi membelanya? Ibunya dengan sabar berkata, ayahmu hanya lelah. Dalam hati, tunggu aja gue beli sianida. Malamnya Louis bermain catur dengan ayahnya. Tiba-tiba lampu padam. Ayahnya langsung menyuruh untuk mencabut semua alat elektronik. Sekilas ada yang berlari lewat di belakang Louis. Keadaan semakin aneh dengan penampakan mayat-mayat yang berserakan di lantai dan juga yang tergantung di atas. Setelah itu lampu pun hidup kembali dan sang diktator menyuruh untuk mencolok kembali alat elektronik. Di dalam kamar, Louis terbangun dengan bunyi ranjang yang tiba-tiba terbanting ke bawah. Louis pun mencoba mengintip ke dalam selimutnya yang tampak bergerak sendiri dan sesosok monster sedang menggigit jempol kakinya. Bahkan setan pun punya fetis. Anehnya lagi, peti mati tiba-tiba ada di kamar. Ketika Louis membukanya, dia langsung diterkam dan dibawa masuk oleh hantu adiknya. Dia pun panik dan menggedor peti itu dari dalam sambil memanggil ibunya. Berpasang-pasang tangan mendekapnya sambil berkata, jangan pura-pura bego. Ketika Louis berhasil membuka peti itu, seorang anak kecil berbaju merah berdiri di sana lalu berjalan pergi. Pintu terbuka dan Louis keluar dari kamarnya. Terdengar suara anak kecil yang berkata, Louis, kita sudah lama tidak bertemu. Kau sudah pergi terlalu lama. Pernahkah kau datang? Kau tak pernah datang menemuiku. Sekarang terdengar suara siulan bercampur orang yang berbisik dan terhenti sendiri. Sesosok bayangan menghampirinya dan ternyata itu adalah ayahnya yang menyuruhnya untuk kembali tidur. Keesokan harinya, Louis tampak bersepeda dan menemui Selvi yang dia temui di malam pemakaman Manuela. Selvi bercerita kurang lebih 20 tahun yang lalu dia meninggalkan kota ini. Dia bahkan tidak mengenal adiknya Manuela ataupun mengenal keluarga Louis. Dia pulang karena mendengar kabar ada yang meninggal di rumah itu. Sebelumnya dia adalah asisten rumah tangga di rumah itu dengan pemilik sebelum keluarga Louis. Dia bercerita tentang majikannya dulu adalah pasangan muda yang baik hati dengan 3 anak perempuan. Istrinya adalah guru musik dan suaminya pegawai bank. Mereka pindah dan membeli rumah itu. Sayangnya sebelum sampai 1 tahun mereka semua meninggal. Suatu hari terjadi pembunuhan yang tersangkanya adalah tuan rumah itu sendiri. Menurut polisi, Tuan James selaku suami menjadi gila mungkin karena banyaknya tekanan di kantor ataupun istrinya yang berselingkuh. Tapi menurut Selvi itu semua tidak benar. Rumah itu dipenuhi hawa jahat yang dapat meracuni pikiran dan menenggelamkanmu dengan kegelapan. Ada iblis yang menempati rumah itu. Louis lalu menanyakan apa yang terjadi dengan adiknya. Ritual pun dimulai. Selvi lalu menusuk kupu-kupu dengan jarum dan menggenggam tangan Louis. Selvi pun diberikan gambaran adiknya yang duduk terikat di kursi sedang dicambuk habis-habisan oleh seseorang tapi wajahnya tidak terlihat jelas. Louis kembali ke rumah untuk mencari dan membawa barang Manuela yang tersembunyi dan tak terlihat sesuai arahan Selvi jika ingin melihat lebih jelas siapa yang menyiksa Manuela pada saat itu. Di dalam kamar itu pintu lemari tiba-tiba seperti digedor-gedor. Setelah dibuka, baju-baju Manuela terlempar sendiri keluar dan Louis pun terdorong ke dalam dengan sendirinya. Di dalam lemari itu, hantu Manuela muncul membelakangi Louis sambil menangis.
Ketika Louis memanggilnya, tiba-tiba rambutnya terbuka seperti tirai dan memperlihatkan wajahnya yang berlumuran darah. Gak santai banget ini hantu ya. Setelah puas memperlihatkan mukanya, Louis pun ditendang keluar dari lemari dan anehnya mendarat di suatu tempat dan masa yang berbeda pula. Louis dibawa ke masa di mana Manuela yang duduk di kursi sambil menangis. Setelah itu dia melihat ketika Manuela sedang dicambuk sambil berteriak sakit dan memanggil namanya. Louis berteriak hentikan sambil melangkah menuju adiknya. Manuela mengatakan agar jangan mendekatinya. Setelah itu dia berubah dan mengatakan, beginilah jadinya jika kau mengabaikanku. Tiba-tiba Louis menjadi sosok yang memegang cambuk seakan-akan dialah yang melakukan penganiayaan itu. Manuela berteriak untuk menyudahi cambukan itu, tapi anehnya Louis malah mencambuknya berkali-kali dan dia pun terbangun dari mimpinya dengan luka-luka di tangan dan darah yang menempel di kasur. Louis membawa spray yang bernoda darah itu dan mencucinya. Louis mengatakan pada ibunya bahwa ini tidak akan berakhir sampai dia menemukan kedamaian. Ibunya hanya menjawab pergilah mandi seakan peristiwa-peristiwa seperti ini sudah biasa dan tidak mengganggunya sama sekali. Selagi Louis mandi, ibunya dengan cemas mencoba membersihkan noda darah-darah itu. Tiba-tiba suaminya sudah berdiri di belakang dan membuang kain spray itu dan mengoceh soal kegagalannya. Sementara itu, Louis pergi menemui Selvi dan membawa selembar kertas bergambar kepadanya yang ternyata bukan milik Manuela menurut terawangan Selvi. Di tempat lain, Arturo, ayah Louis, dan Rebecca, ibunya Louis, masih membicarakan tentang keegoisan keinginan tuntutan Arturo kepada Louis. Rebecca mencoba untuk meyakinkan suaminya untuk berhenti bersikap seperti itu dan mungkin memang harusnya dia yang berubah. Ayahnya menjawab, dunia bisa mencium kelemahan seperti darah yang bisa menggoda hiu. Maka dari itu dia hanya ingin Louis agar bisa kuat dan tidak dimakan hiu hidup-hidup. Aku kira dia sudah sangat kuat, ternyata dia masih lemah dan aku akan membuatnya untuk mengingatnya. Rebecca memohon kepada Arturo dengan mengatakan dia sudah kehilangan Manuela dan tidak ingin kehilangan Louis juga. Arturo membentak istrinya dan mengatakan bahwa dia tidak perlu izin. Kesabaran Rebecca sudah habis dan mengatakan kepada Arturo, jika dia menyentuh anaknya maka dia akan membunuhnya. Arturo lalu menampar Rebecca dan mengatakan dia akan mengembalikan keluarganya ke jalan yang benar. Rebecca mengatakan dia seperti tidak mengenal suaminya lagi dan mengingatkan kembali tentang malam itu. Arturo berbalik dan menjawab, ya, aku tahu tentang malam itu dan kita melakukannya bersama. Di tempat lain, ritual masih dilakukan. Selvi malah nyasar ke tempat di mana pembantaian majikan lamanya dilakukan. Dia pun menangis dan berpesan agar Louis menyelamatkan diri selagi masih ada waktu karena ini tidak akan hanya berhenti di Manuela. Louis kembali ke rumah ketika hari sudah gelap. Ayahnya langsung menarik dan mengikatnya di sebuah kursi pesakitan. Ayahnya mengatakan melakukan ini semua untuk kebaikannya. Dia pun menyalakan alat setruman dan sontak Louis pun berteriak kesakitan. Ayahnya yang gila itu bertanya kelemahan apa yang diajarkan sekolahan, bahkan ini belum setengah voltase kau sudah berteriak. Cambukan demi cambukan dilayangkan ke Louis sambil mengatakan jadilah tangguh. Tidak sampai di sana, bahkan bakal ikat pinggang juga digunakan dalam momen tersebut sambil bertanya siapa kau. Ayahnya tidak pernah puas dengan jawaban Louis yang menjawab apa adanya dan terus menghajarnya sambil menyalakan alat pendeteksi kebohongan. Ibu Louis datang dengan membawa pisau. Dia lalu mengancam suami dan membawa putranya pergi. Di sisi lain, suaminya kini menangis dan bertanya apa yang telah dia lakukan. Di dalam kamar, Louis kembali dijenguk oleh anak kecil yang meniru dan bertanya sama seperti Louis, lalu dia pun pergi menembus dinding. Louis mencoba mengikutinya, ternyata di dalam lemari itu menembus ke sebuah tempat. Louis kemudian membawa senter dan kertas gambar itu bersamanya dan memasuki terowongan rahasia itu. Di dalam sana, kalimat-kalimat saat penyiksaan Louis oleh ayahnya kembali terdengar seperti rekaman suara yang diputar ulang. Louis berlari ketika bertemu dengan anjing pabrik peliharaan ayahnya dan terjatuh ke sebuah tempat yang dimana di depannya terlihat ada sesosok monster penghisap jempol kaki itu. Louis masih berantem dengan senternya sedangkan monster itu semakin mendekat. Dan ketika senter itu sudah berfungsi dengan baik, sosok itu pun menghilang. Louis keluar dari terowongan itu dan sekarang berada di sebuah kamar dengan rekaman suara yang terjadi dari awal dia sampai di rumah, dan di sana tampak hantu anak kecil itu sedang duduk manis memainkan bonekanya. Louis kembali menanyakan siapa dia. Hantu anak kecil itu tidak menggubrisnya dan terus berbicara dengan bonekanya bahwa Manuela mempunyai rahasia. Louis menanyainya kembali lalu dia menjawab, aku bukan raja atau pendeta, tapi hanya memakai baju pendeta.
Dia pun memberikan sebuah kotak kepada Louis dan ketika Louis hendak mengambilnya, ibunya datang dan memanggilnya. Seketika ruangan yang terlihat seperti kamar itu berubah menjadi ruangan yang berbeda. Louis lalu menyecar ibunya dengan pertanyaan apakah Manuela hamil dan kau mengurungnya. Tiba-tiba foto di belakangnya terjatuh dan Louis menemukan berlembar-lembar foto dengan sepasang kembar anak perempuan. Diceritakan dahulu, ada sepasang kembaran anak perempuan yang bermain dan berdandan. Ayahnya selalu bersikap kasar kepada mereka. Salah satu anak itu mengatakan, "Luisa, ayo kita kabur dari sini," sambil menangis. Luisa lalu memotong rambutnya dan berdandan seperti laki-laki. Dia melapor kepada ayahnya bahwa Manuela ingin kabur yang akhirnya mengakibatkan Manuela dihukum ayahnya. Ayahnya juga memberikan cambuk itu kepada Luisa dan menyuruhnya untuk melanjutkan hukuman. Seiring berjalannya waktu, dia terus meyakini dirinya adalah seorang lelaki. Kembali ke masa sekarang, Louis sangat menyesali perbuatannya. Ketika dia bercermin, hantu Manuela muncul di belakangnya. Louis ingin membuat perhitungan dengan ayahnya tetapi dicegah oleh ibunya dengan mengatakan ayahnya itu dirasuki iblis. Ibunya juga mengatakan bahwa dia tidak tahu ada hawa jahat apa yang ada di dalam rumah ini, tapi dia bersumpah tidak akan membiarkan hal jahat merasuki Louis juga. Ibunya bertekad menyelamatkan ayahnya karena merasa yakin setengah jati dirinya masih berada di dalam tubuh ayahnya. Mereka pun kembali ke lorong rahasia untuk menemukan clue. Ibu Louis menyuntikkan sesuatu ke lengan suaminya dan tiba-tiba dia terbangun dengan mengatakan kau tidak akan mendapatkan Arturo kembali karena dia milikku. Arturo mencoba menyerang Rebecca. Louis membantu menahan ayahnya dan akhirnya pingsan di tangan Rebecca. Selfie muncul di rumah itu. Dia merasa ada kegelapan yang tersembunyi dan diam-diam meresap di sudut ruangan. Dia pun masuk dan memeriksa setiap ruangan dan mempersiapkan ritual. Ada satu gambaran di mana suatu hari di panti asuhan anak-anak dihukum dengan kejam. Rumah ini semakin diselimuti kegelapan. Bahkan ada gambaran perempuan-perempuan yang dilecehkan oleh prajurit asing. Gue jelasin sedikit di sini. Yang gue tangkap di sini adalah itu seperti serangkaian peristiwa yang terjadi di rumah tersebut dari masa ke masa di mana bangunan itu menyerap energi negatif dan mempengaruhi setiap pemilik rumah baru. Selfie berdoa dan membubuhkan tanda salib di jidat Roberto dan mulai bertanya siapa dia. Roberto tertawa sambil berkata, "Aku yang pertama dan terakhir." Dia mengoceh panjang lebar lalu diberhentikan oleh Selfie dengan mengatakan, "Kau sudah terlalu banyak bicara, setan." Kini Alberto menangis dan berubah menjadi anak asuh Selfie dulu. Selfie pun tidak tertipu. Daun kelor mana daun kelor? Selfie mendapatkan tanaman itu dan mengibas-ngibaskannya ke muka Alberto sambil menyuruh iblis itu keluar sedangkan Rebecca membaca ayat-ayat Alkitab. Perdebatan sengit pun semakin ramai. Situasi semakin menegangkan. Rumah itu seakan bergetar dengan lampu yang konslet. Akhirnya semua terhenti dengan teriakan Arturo dan cermin yang terpecah. Arturo tersadar dan menanyakan kenapa gue diikat, ada apa ini? Mereka berpikir semua sudah berakhir dan melepaskan ikatannya. Arturo berkata, "Rebecca, kau benar. Bahwa semua laki-laki itu brengsek dan kalian perempuan semua itu tolol." Sambil menyerang Selfie dan dia pun tewas dalam insiden itu. Kini dia menargetkan Louis. Di saat dia akan menyerang Louis, Rebecca sudah menyerangnya duluan dan dia pun tumbang. Roh-roh jahat yang ada di dalam rumah itu bermunculan. Louis tiba-tiba berada di suatu ruangan praktek ibunya dengan penampakan tirai tertutup yang dimana di balik tirai itu tampak seperti ada bayangan yang bergerak. Ibunya datang. Louis berkata, "Ibu berbohong. Ibu yang membunuh Manuela." Ibunya menjawab, "Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak ada di sana waktu itu. Tahukah ibu siapa yang lebih jahat dari pelaku kejahatan? Orang yang tidak berbuat apa-apa. Orang yang selalu menutup mata selagi kejahatan terjadi di depannya." Diceritakan kembali, jadi waktu itu ibunya yang menyuntikkan cairan suntikan kepada Manuela untuk mengakhiri penderitaan dan membenarkan tindakannya karena semua orang tua hanya menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Louis kerasukan dan mengatakan bahwa hal yang terjadi di rumah ini bukan karena kejahatan yang dilakukan Arturo, tetapi lebih pada kau yang membiarkannya, Rebecca. Mereka pun seperti bermain petak umpet. Rebecca mencoba bersembunyi dan Louis pun terus mencari. Ketika adanya kesempatan untuk keluar, Rebecca mengurungkan niatnya dan menutup kembali pintu itu. Dia pun berdoa memohon perlindungan untuk dia dan putranya. Rebecca lalu membawa lighter dan alkohol bersamanya. Perdebatan di antara dia dan setan yang merasuki Louis pun terjadi. Setan itu menyuruhnya untuk pergi dan meninggalkan Louis bersamanya. Mereka pun saling mencela dan menghina. Rebecca menyelipkan beberapa kalimat untuk menyadarkan Louis.
Setan itu mengerang dan menyuruhnya untuk berhenti karena sepertinya kalimat-kalimat Rebecca sudah mulai mempengaruhi kesadaran Louis. Dia mengerang dan tampak iblis itu mulai tidak betah lalu keluar dari raga Louis. Rebecca lalu mematikan api dan sofa itu mulai terbakar. Rebecca membawa Louis keluar sementara rumah itu pelan-pelan dilahap api. Akhirnya mereka selamat dan tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share. Juga mengaktifkan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. See you!